Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambo, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat atas nama Panglima Tinggi dan Manajemen Struktur Komando, juga atas nama 36 Komando Pertahanan wilayah di seluruh tanah Papua. Pada hari ini, tanggal 18 Februari tahun 2026, kami kembali mengeluarkan tanggapan atas Perang Pembebasan Nasional Papua Barat yang dilakukan oleh pasukan TPNPP di 36 komando, di mana beberapa komando wilayah pertahanan mereka sudah mengambil posisi untuk perang lawan pendudukan ilegal pemerintah kolonial Republik Indonesia di atas tanah leluhur bangsa Papua. Oleh karena itu, kami terus mengedukasi Anda sekalian di mana saja Anda berada, bahwa TPNPP Komando Nasional di bawah pimpinan Panglima Tinggi Jenderal Naman Kolia Tabuni pada tahun 2017 di Jambi, Kabupaten Puncak Jaya, Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekate Lenggen telah mengumumkan Perang Revolusi Tahapan dan akan berlanjut dengan Perang Revolusi Total. Jadi, perang sudah mulai di beberapa komando wilayah pertahanan, yaitu Puncak Jaya, Puncak Papua, Ilaga, Dugama, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Sorong Maibrat, dan juga Kekepani Pauda Panyai, juga wilayah Dogyai sudah mulai perang. Ini ada 9 komando wilayah pertahanan itu sudah menyatakan perang, mulai Perang Revolusi Tahapan. Ingat, karena TPNPP mempunyai agenda hanya dua agenda. Dua agenda itu, pertama merebut kemerdekaan melalui perang, dan yang kedua bawa Indonesia di mahkamah internasional, jalur hukum. Jadi jalur hukum juga TPN sudah siap, dan jalur perang juga TPNPP sudah siap. TPNPP mempunyai 36 komando wilayah pertahanan dalam aturan memberikan kodab, pemekaran kodab berdasarkan identifikasi dan laporan atau pengajuan proposal dari setiap wilayah, di mana diwajibkan harus mempunyai pasukan anggota tetap TPNPP minimal 2.500 personil. Lalu dikasih komando, maka setiap komando wilayah itu mempunyai 2.500 personil, diyakini bahwa mereka siap melaksanakan revolusi total nanti. Ingat ya, nanti belum. Revolusi total belum umumkan. Begitu. Dan revolusi tahapan sudah mulai. Kami harap dari revolusi tahapan ini bertahan sampai menuju revolusi total terjadi tidak terlalu lama lagi. Begitu. Ya, 1 tahun ini kami harus mempunyai persiapan yang baik
untuk menyambut revolusi total. Jadi ini yang kami sebut War of Nationalization, perang pembebasan nasional. Ingat, catat baik, War of Nationalization, perang pembebasan nasional bangsa Papua Barat. Artinya perang ini nasional, bukan perangnya orang gunung, bukan perangnya orang pantai, bukan perangnya orang pulau. Orang Papua itu satu komando. Orang Papua itu satu bangsa dan satu komando dalam satu bangsa itu. Semuanya memperjuangkan untuk merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, Anda yang biasa mengkritisi perang TPNPP, yang terlalu pintar berbicara di media, terutama Komnas HAM Republik Indonesia, juga Komnas HAM Perwakilan Papua, para pekerja HAM, dan juga para tokoh-tokoh agama, terutama gereja, Dewan Gereja Papua, untuk tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Papua, karena Anda tidak punya hak untuk mengutuk perang TPNPP, karena TPNPP mempunyai perhitungan, mempunyai taktik dan strategi sendiri sebagai militer pertahanan. Ingat sekali lagi kami mengedukasi Anda bahwa TPNPP itu berdiri sebagai pria-pria tangguh dan mereka melakukan fungsi self-defense di mana dipakai oleh seluruh Indonesia di bawah hukum internasional itu dijamin. Membela diri karena Indonesia dengan kejam dan keji datang di Papua membunuh, memperkosa, menculik, memutilasi orang asli Papua seperti binatang sembelihan. Oleh karena itu, kami sebagai manusia yang punya perasaan, yang punya hati, cukup. Kami sudah kasih kesempatan orang Indonesia dengan hati kami yang baik, kasih yang tinggi, karena sebagai orang Kristen diajarkan oleh Injil Kristus, di mana kasih adalah yang pertama dan terutama. Jadi, tapi sebagai manusia kita tidak mungkin jadi budak kasih. Tidak mungkin tunduk pada kasih, tapi kasih itu ada batasnya. Begitu. Artinya, jikalau kita pandang orang Indonesia memang jahat, manusia-manusia yang berhati binatang, yang datang membunuh, merampas, merampok hak kekayaan alam kami, maka kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan harus bertanggung jawab menyelamatkan karya Tuhan di atas tanah kami. Karena kami diciptakan oleh Tuhan, memberikan kepada nenek moyang kami, leluhur kami, maka kami generasi penerus dari moyang bangsa Papua, kami harus berani mengambil risiko untuk mempertahankan diri, menyelamatkan umat Tuhan dari kejahatan militer Indonesia. Oke. Yang berikut, ingat dan catat baik, kami tegaskan sekali lagi bahwa namanya orang Indonesia itu Anda akan klaim bilang kami warga sipil apa segala macam, tidak ada alasan itu. Tidak ada rekomendasi hukum yang bisa mendukung Anda. Karena Anda semua datang sebagai penjaya yang datang untuk merampas hak kekayaan alam kami, membunuh kami secara fisik, secara mental, marginalisasi kami melalui operasi militer yang dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia. Anda yang orang Indonesia yang mengklaim warga sipil adalah bagian dari Indonesian Security Force, pasukan keamanan. Jadi ini perang, ini bukan main-main. Perang akan berlanjut. Oleh karena itu, ingat, orang imigran itu, kecuali Anda mendukung Papua Merdeka, baru Anda punya tempat di tanah Papua. Jikalau Anda tidak mendukung Papua Merdeka, lalu Anda menjadi mata-mata agen tentara polisi Indonesia, maka Anda tidak punya tempat di Papua. Ingat baik.
Alangkah baiknya Anda segera tinggalkan Papua Barat. Kami tidak butuh makanan Anda yang bawa dengan perdagangan makanan-makanan busuk dari bahan kimia itu. Orang Papua harus kembali ke makanan alamiah, organik, food, begitu. Jadi ingat ya, semua apa yang TPP lakukan itu adalah fungsi self defense. Dan orang Inggris bilang begini, we do this part of limiting our territory by Indonesian intelligence activity. Begitu. Kami melakukan semua taktik gerilya kami untuk melawan pendudukan ilegal Indonesia. Itu bagian dari kami membatasi semua aktivitas ilegal orang migran Indonesia, tentara polisi yang mau mengambil alih hak kami di atas tanah Papua. Oleh karena itu, hukum internasional menjamin hak itu dan semua orang Papua mempersiapkan diri untuk bangkit dan lawan mengusir penjajah dengan paksa. Karena kita baik-baik minta kemerdekaan, Indonesia tidak akan dengar itu. Mereka kepala batu. Mereka orang-orang yang saya bilang Jawa kuno. Jawa kuno itu Presiden Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Itu orang-orang Jawa kuno yang pikirannya masih primitif, yang jahat. Begitu. Tapi orang-orang Jawa yang cerdas, yang progresif, kami harap jangan lagi Anda ikuti orang tua Anda yang kuno-kuno itu. Karena kuno maka mereka pakai cara kuno Jawa, licik, biarab. Jadi harus lawan. Begitu. Hormat. Ingat baik, pejuang Papua, sipil, militer, politik mempersiapkan diri. Semua pikir hanya satu komando. Omong kosong bilang bikin bersatuan dulu segala macam, tidak pakai. Semua bersatu dalam revolusi. Baru merebut kemerdekaan. Karena persatuan omong kosong tidak berlaku lagi. Begitu. Para diplomat harus segera bekerja sebagai fungsi diplomat. Memberitahukan kepada dunia apa yang terjadi di Papua. Apa yang dikerjakan di Papua. Bukan Anda menjadi pemimpin di luar negeri di sana. Tanpa membawa laporan-laporan dari dalam negeri ke seluruh dunia. Begitu. Hormat. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda dan kerjasama yang baik. Tuhan jaga kita semua. Wah. Oh.